Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harikman di Harikman Channel. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas soal asal-usul warga Nagari Kambang atau asal-usul Nagari Kambang. Kepada Nini Mama, alim ulama cerdik pandai di Negeri Kambang, kalau terdapat kesalahan saya mohon maaf. Ini murni hanya untuk memberikan informasi saja kepada anak-anak muda, generasi muda di Negeri Kambang, asal usul nenek moyangnya. Ikuti saya di video ini. Konon menurut penuturan dari orang tua-tua di Bandar 10, terutama di Nagari Kambang maupun di Muara Labu, Solo Selatan, nama Nagari Kambang berasal dari kata kambanglah, yaitu ucapan masyarakat awal Nagari Kambang yang merupakan perantau dari Sungai Pagu, Muara Labu, agar segera mengembangkan payung panji kerajaan Sungai Pagu yang sebelumnya cukup lama vakum akibat tidak ada kata sepakat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi raja di kerajaan tersebut. Akhirnya dari keturunan raja yang sudah menyebar ke Nagari Kambang lah calon raja itu. Nagari Kambang merupakan gerbang bagi penyebaran masyarakat perantau Sungai Pagu, Muara Labu ke daerah-daerah Bandar 10, dan yang paling baik dan paling banyak juga ke utara maupun ke selatan. Bila dilihat dari sejarah atau tambo nagari-nagari di Bandar 10, nenek moyang Bandar 10 datang dalam dua rombongan besar dari alam Surambi Sungai Pagu. Pertama pada tahun 1490 dan gelombang kedua pada tahun 1511. Secara genealogis, penduduk yang sekarang ini mendiami Nagari Punggasan khususnya dan daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagian selatan, kecuali Indopuro, merupakan berasal dari alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solo. Arus perpindahan penduduk tersebut dilakukan menembus bukit barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatas dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasisir Banda Sapulua. Perjalanan rombongan pertama. Rombongan pertama Niniak Kurangaso 60 yang terdiri dari suku Kampai, Panai, dan Tigo Lare berangkat dari alam Surambi Sungai Pagu, mendaki Bukit Pasikayan, menuruni Bukit Punggung Ladiang, maniti Pematang Bangko, turun ke Pematang Bukit Sarai, hingga ke Gunung Tigo. Di Gunung Tigo lah pertama kali rombongan menetap, namun kemudian ditinggalkan. Rombongan menuju Rantau Hilalang, terus ke Lubuk Sambuang, Lubuk Durian, Lubuk Ransam, Lubuk Batu Rimau, Lubuk Panjang, Lubuk Perahu Pacah, Talau, Lubuk Sarongko, Lubuk Jantan, Lubuk Limau Kambiang, Kayu Alang, Lubuk Marunggai, Lubuk Bujang Juaro, sampai ke Pasir Laweh. Pasir Laweh adalah tempat pemukiman tetap pertama yang masih berlanjut sampai sekarang, sebelum daerah Batu Hampar, Kampung Akad, Gantiang Kubang, Labuak Sariak, dan Koto Marapak. Pada masa Koto Marapak berkembang, datanglah rombongan yang disebut orang Rupi. Rajanya bernama Sitoto Sitarahan dengan Dubalang Sianja Si Pilihan. Orang Rupi berbuat sewenang-wenang, merusak kerukunan dan kenyamanan masyarakat waktu itu. Sari Dano dari suku Kampai dikirim ke Sungai Pagu guna mengadukan kondisi mengenaskan yang terjadi di Pasir Laweh dan sekitarnya pasca kedatangan orang Rupi. Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Basa Tuanku Rajo Disambah Samsudi Sadewano menanggapi masalah ini dengan cepat. Dia langsung mengirim satu rombongan di bawah
pemimpin Dubalang yang bernama Alang Palabah dan dibantu oleh Gando Bumi. Pertumpahan darah yang bermula di Kampung Akad tidak bisa dielakkan. Orang Rupi terdesak di Kulam, terus bertahan di Bukit Kayu Manang. Kondisi yang kian terdesak membuat orang Rupi harus terus menghindar ke hilir sampai ke batas Indopuro dan kemudian menyeberang ke Pagai Kepulauan Mentawai. Sejak itu kembali masyarakat merasa aman dan tentram. Perjalanan rombongan kedua. Peristiwa kekalahan orang Rupi disampaikan kepada daulat yang di-Pertuan Bagindo Sultan Basa Tuanku Rajo di Sambah, Samsudin Sadewano. Tuanku merasa senang sekali. Namun kedatangan masyarakat dari wilayah baru ini ke Sungai Pagu juga membawa maksud lain, yaitu memohon kepada tuanku untuk masyarakat di Pasielaweh dan sekitarnya mendirikan adat secara resmi. Permohonan ini dikabulkan oleh tuanku dengan memberikan 4 tanda kebesaran adat untuk masing-masing suku, yakni suku Kampai, suku Panai, suku Tigolare, dan suku Melayu, dan 3 tanda kebesaran syarak. Perhelatan pemakaian adat diadakan di Koto Marapak, tempat perhelatan disebut Galanggang Tigo. Dinamakan Galanggang Tigo karena memang pada saat itu baru 3 suku yang ada, Kampai, Panai, dan Tigolare. Suku Melayu pada saat itu belum datang. Khusus buat suku Melayu, walaupun belum berpindah ke wilayah baru tersebut, tapi tanda kebesarannya telah diserahkan oleh tuanku pada masa itu. Sampai kedatangan kaum Melayu, tanda kebesaran tersebut disimpan baik oleh pemuka adat dari suku Kampai. Rombongan kedua adalah suku Melayu dari Sungai Pagu melalui Koto Pulai, terus ke Koto Kandi, Koto Merapak, dan ke Lubuk Sari. Lubuk Sari lah tempat menetap pertama kaum suku Melayu. Pertambahan anggota keluarga membuat suku Melayu menambah lokasi pemukiman baru. Perpindahannya ke daerah Koto Baru dan Medan Baik. Suku Melayu disambut hangat oleh kaum suku Nanbatigo. Upacara penyambutan dilakukan sekaligus penyerahan pakaian kebesaran suku Melayu dan mengangkat 1 penghulu pucuk dari suku Melayu. Galanggang 3, tempat upacara di Koto Marapak, dirubah menjadi Galanggang 4. Oke, baik, terima kasih angku-angku, nini mama, alim ulama, cerik pandai, anak-anak muda di Kambang, baik yang tinggal di Nagari Kambang maupun yang di perantauan. Itulah kisah perjalanan nenek moyang kita dari Sungai Pagu sampai ke Nagari Kambang, bahkan menyebar ke sejumlah lokasi, sejumlah tempat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.